warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, nanti setelah meninggal itu jasad kita kan dikebumikan. Setelah dikebumikan itu di alam kubur itu masih ada kehidupan lain nggak setelah ini? Terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut tatanan syariat, alam-alam gaib itu akan terjadi ketika badan sudah mati, yakni alam kematian, alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhirat, hari timbangan, wad siratal mustaqim, neraka, surga. Alam-alam itu terjadinya di sudut pandang syariat ya besok, karena di dalam babakan syariat Allahnya kan tidak nyata, Allahnya kan gaib, Allahnya kan tiada. Maka yang terjadi adalah angan-angan manusianya, bertuhannya angan-angan, beragamanya angan-angan, dan menanggapi alam-alam gaib itu juga angan-angan. Maka dari itu, bila hamba sudah mengenal Tuhannya dengan cara hamba kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, maka wujudlah Allah, wujudlah hidup, bahwa hidup ini Allah, hayatullah, ruhullah. Kematian di sisi manusia adalah matinya badaniah, karena manusia selama ini bertauhidkan, bertuhankan badan-badannya lah yang disembah, seolah-olah badan ini punya hidup sendiri, seolah-olah badan ini punya wujud sendiri, seolah-olah badan ini punya kuasa sendiri, seolah-olah badan ini punya daya upaya dan ikhtiar sendiri, seolah-olah badan ini punya kekuatan sendiri di luar kekuatan Allah. Karena selama ini kita tidak tuhankan Allah, akan tetapi selama ini kita mentuhankan badan-badan kita lah yang hidup. Jadi alam-alam itu yang besok datangnya. Akan tetapi bagi manusia-manusia yang bertuhan, bagi manusia-manusia yang sudah menyadari atas ketuhanannya, bahwa selama ini hambanya sebenarnya itu tidak berkuasa kecuali dikuasakan oleh Allah, maka alam-alam itu akan nyata. Karena Allah itu hanya memandang hati, bukan memandang dohiriahnya. Jadi kematian itu di sisi Allah adalah bukan matinya badan. Meskipun badan ini kelihatannya hidup, tapi hatinya mati. Mati di sisi Allah, mati jiwanya, mati kesadarannya, mati akan berketuhanannya. Terus setelah kematian jiwanya dikubur di alam kubur. Di manakah alam kubur itu? Alam kubur itu hakikatnya bukan di tanah-tanah itu. Hakikatnya alam kubur itu adalah di dalam badan yang dari tanah ini. Sebangsa dari tanah ini kan badan. Dipendam, yang mati jiwanya kan di dalam badan, dikubur di dalam badan. Setelah dikubur, maka disiksa di dalam kuburannya.
yakni ketika datang keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, maka ia akan marah, akan benci, akan hasud, akan riya, akan dendam dan sebagainya. Jadi sifat-sifat fahsya wal mungkar sudah ada di dalam hati hamba yang buta akan Tuhannya. Di sanalah siksanya. Disiksa selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Selama-lamanya disiksa. Habis disiksa ini, disiksa dengan itu. Jadi pada intinya apa sih api-api siksaan di dalam alam kubur ini sejatinya? Siksaan demi siksaan yang ada di alam kubur badan ini adalah apa-apa yang kita miliki, itulah api-api nerakanya, api-api siksanya. Badan kita akui sebagai milik kita, disiksa di dalamnya. Hidup diakui milik kita, disiksa di dalamnya. Anak, istri atau suami kita akui sebagai milik kita, ya disiksa di dalamnya. Harta benda, mobil, motor yang kita akui sebagai milik kita, maka disiksa juga di dalamnya. Pada intinya kita disiksa oleh apa-apa yang kita akui sebagai milik kita. Maka dari itu, itulah hakikat siksa kubur di sisi Allah. Terus hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Ketika manusia sudah menyadari akan kesalahannya, jika hari waktu yang ditentukan sudah datang, maka hamba akan mencari Tuhannya dengan jalan mencari ilmu hak, yakni ilmu hakikat dan ma'rifatnya. Ketika menyadari kedudukan hamba ini adalah adam, tiada, goib, maka disitulah hamba mulai belajar sakaratul maut. Hamba mulai belajar kiamat, yakni menghancurkan, meruntuhkan kewujudan diri manusianya, dikembalikan kepada kegoiban, keadaman. Manusia belajar meruntuhkan, menghancur leburkan kehidupan manusianya, dikembalikan kepada al-maut, sifat sejati diri manusianya yang mati. Itulah hari kiamat, yakni penghancuran apa-apa yang kita miliki. Hidup kita, hidup manusia kita kiamatkan. Wujud manusia kita kiamatkan. Apa-apa yang kita miliki, istri, suami, anak, harta benda, sudah kita kiamatkan kembali. Kita kembalikan kepada Allah. Jika sudah kiamat terjadi, ketika kesunyian sudah terjadi, hancur leburnya seluruh apa-apa yang kita miliki, maka di situ hidup akan mengakui diri sejatinya. Siapakah yang jadi Tuhan? Tentunya tidak ada yang menjawab saat kiamat tiba, karena seluruh makhluk di hati ini sudah hancur lebur. Jangankan makhluk lain, diri kita sendiri saja sudah kembali ke alam keadaman, ketiadaan, hancur lebur. Maka hidup akan mengakui dirinya, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka mengabdilah kepadaku, yakni mengabdilah, saksikan bahwa hidup ini Allah. Aqimis sholat li zikri, dirikan sholat demi mengingat aku, kata Allah. Maksudnya sholat itu yang bagaimana?
menurut babakan syariat sholat itu ya sholat 5 waktu. Meskipun badannya sholat, tapi hatinya belakrak ke sana kemari, hatinya mensekutukan Allah dengan dirinya, hatinya hanya menyaksikan dunia. Itulah yang dikatakan sholat di dalam syariat. Akan tetapi hakikat sholat di sisi Allah itu aqimis sholali dzikri, dirikan sholat hanya demi mengingat aku, kata Allah. Jadi yang dimaksud sholat di sisi Allah itulah mengingat Allah, bukan mengingat namanya. Akan tetapi mengingat Allah itu kita sadar bahwa hidup ini Allah, kuasa ini Allah, kehendak dan daya upaya serta ikhtiarnya badan ini Allah. Inilah yang dimaksud ingat, inilah yang dimaksud zikir di sisi Allah. Kemudian setelah kiamat tiba, maka muncullah hari kebangkitan. Hari kebangkitan di sisi manusia seperti digambarkan bangkitnya badan-badan seperti kecambah. Karena manusia menyembah badan, maka yang diangen-angenkan di dalam hari kebangkitan itu ya badan-badan yang dituhankannya. Akan tetapi makna hakikat hari kebangkitan di sisi Allah itu bangkitnya hayatullah di hati tiap-tiap hambanya, bukan bangkitnya uripe manungsane. Urip manungsane sudah kembali kepada al-maut, kematian. Yang dimaksud zikir tadi itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Nyatanya Allah di dalam segenap hidup ini. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan, bukan bangkitnya badan-badan ini, tapi bangkitnya kesadaran mengingat Allah, mengingat hidup ini Allah. Kemudian yang dimaksud setelah hari kebangkitan, hari akhirat. Hari akhirat itu apa? Hari akhirat itu hari akhirnya manusia menjadi Tuhan. Ketika manusianya sudah berakhir menjadi Tuhan, maka Allah lah sebagai penguasa manusia itu. Itulah yang dinamakan akhirat, yakni hati yang sudah lillahi ta'ala. Kemudian yaumul hisab. Yaumul hisab itu maknanya apa? Ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, berarti semua perilaku laku kita sejak dari dulu akil balik, kita dulu sering berbuat maksiat kepada Allah dan berbuat ketaatan kepada Allah secara badaniah, secara syariat saja. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, oh berarti yang dulu berbuat itu kan sama dengan yang sekarang, yakni Allah. Jika sudah Allah yang maha suci, yang maha besar, yang maha kuasa, yang menguasai ciptaannya, yakni diri manusia kita, maka apa yang harus dihisab? Kalau semuanya sudah Allah yang maha suci, maka bebaslah manusia dari hisab. Bila manusia menyadari akan berketuhanan bahwa Allah inilah Tuhannya, yakni hayatullah, bahwa hidup ini Allah, maka manusianya kan sudah tidak ada, tidak wujud lagi, alias gaib dan mati. Seperti kita dulu sering menggaibkan Allah. Nah, jadi gaibkanlah manusia kita seperti kita menggaibkan Allah sebelum kita mengenal Allah. Itulah caranya bertuhankan Allah.
yakni hati menyadari bahwa Allah lah penguasa diriku. Jadi hamba sudah tak ikut-ikut lagi mengatur syariat-syariatullah, karena hambanya sudah tidak ada, maka hambanya sudah tidak bisa bersyariat lagi, karena seluruh syariat itu adalah syariatullah, af'alullah. Inilah yang dimaksud yaumil hisab. Jadi bila sudah yang maha suci yang berkuasa atas diri ini, maka semuanya akan suci kembali seperti layaknya bayi. Terus wassiratal mustaqim. Wassiratal mustaqim itu diibaratkan saking sulitnya untuk melewatinya, diibaratkan oleh manusia dari rambut masih dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Mana mungkin manusia bisa lewat, wong tidak kelihatan. Mana mungkin manusia bisa berperang melawan iblis dan setan, wong iblis dan setan masih kita anggap gaib. Maka ketika sudah nyata iblis dan setan, yaitu diri kita sendiri, maka kita bisa berperang di dalam wassiratal mustaqim. Jadi wassiratal mustaqim itu hakikatnya sangat amatlah luas di seluruh keadaan kehidupan kita ini. Di dalam sholat itulah wassiratal mustaqim. Di dalam sholat itu kita bisa bertemu wajahullah, bertemu dengan dunia. Bila kita masih bertemu dan menyaksikan dunia di dalam sholat, itu berarti kita jatuh ke lembah neraka, ke lembah anar. Kelihatannya badan ini dibungkus dengan ibadah syariat, dengan sholat, tapi hatinya ada di neraka, karena hati masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya yang berkuasa atas seluruh syariat-syariat badannya. Wassiratal mustaqim itu sangat amatlah luas. Ketika makan itu wassiratal mustaqim, ketika berpuasa secara syariat itu wassiratal mustaqim. Bagaimana cara kita bertemu dengan siapa yang mempuasakan badan ini? Bila kita sudah bertemu dengan siapa penguasa badan ini, ya Allah, maka berhasillah hamba menyaksikan Allah, yakni di dalam surga, di dalam hati yang mutmainnah, hati yang tenang, selalu menyaksikan Allah lah yang berperan atas segala ciptaannya, yakni badan ini. Terus surga neraka sudah kita terangkan. Neraka itu apa? Neraka itu ketika bahan bakarnya masih ada, yakni ketika badan ini dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, hati yang belum kenal Allah, itulah bahan bakar neraka. Ketika bahan bakar neraka masih ada di dunia ini, ya neraka sudah menyala-nyala. Jadi neraka itu ya saat ini, bukan nanti. Kalau badan sudah dipendam kembali menjadi tanah, kan badan sudah tidak ada lagi, hati sudah tidak ada lagi. Bagaimana neraka mau menyala-nyala? Nah, sedangkan surga itu di sisi Allah adalah bukan surga-surgi yang digembar-gemborkan manusia sekarang, yakni kemegahan bangunan-bangunan dari intan permata, dari emas, makanan-makanan yang enak, hidup mewah, bidadari-bidadari yang cantik. Semua itu kan kesenangannya hawa nafsu. Itu surganya Dajjal, surganya setan. Jadi manusia itu diiming-iming surga yang seperti itu oleh setan, oleh hawa nafsunya sendiri. Sebenarnya surga itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhannya, jiwa-jiwa yang sudah bisa mengingat Tuhannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rela dan ridho.
maka Allah juga ridho kepada kita. Wadkhuli fi ibadi, keadaan yang seperti itulah yang dimaksud Abdullah, hamba-hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Wadkhuli jannati, keadaan itulah yang dimaksud surga di sisi Allah. Jadi surga neraka sudah terjadi saat ini, bukan nanti. Jadi yang Kang Mas tanyakan, bagaimana nasibnya badan nanti setelah dikubur? Nasibnya badan setelah dikubur akan kembali lagi suci seperti bayi. Ketika badan sudah ditinggal hidupnya, kan sudah tidak ada pengakuan lagi. Ini badanku, ini hidupku, kan sudah bebas manusianya. Seperti waktu bayi kan kita masih goib, tidak ada, tak bakal bisa mengakui keadaan bayi. Ketika dulu bayi Anda saya potong-potong, saya kasihkan buaya atau saya kasihkan kepada harimau daging-daging bayi itu, kira-kira Anda merasakan sakitnya? Kan tidak, karena Anda belum ada, masih goib. Meskipun kayaknya meskipun badan-badan bayi dan hidup bayi itu masih ada, tetapi Anda kan belum ada, belum wujud, belum nyata, belum datang. Anda tak akan merasakan sakit karena Anda tidak ada. Apa yang menjadikan manusia itu merasa sakit? Yang menjadikan manusia itu merasa sakit adalah ketika hidup dan badan ini diakui sebagai miliknya, itulah anar, itulah jahanam. Jadi nasib badan yang sudah mati, badan yang sudah tak ada hidupnya itu saya potong-potong lalu tak kasihkan buaya sama harimau, kira-kira Anda merasakan sakit apa enggak? Wong Anda enggak ada, tentunya tak ada sakit lagi, karena sudah tak ada pengakuan demi pengakuan, sudah tidak ada, jadi tak merasa sakit. Badan kembali ke tanah, diproses menjadi tanah lagi. Sama halnya ketika dari tanah dulu sampai menjadi bayi, apakah Anda merasakan nikmat atau sengsaranya di sana? Kan tidak. Waktu bayi saja Anda tidak ada, tidak merasakan apa-apa, apalagi badan yang dipendam, yang ditalkin, katanya itu disiksa dalam kuburan tanah. Itu bukan disiksa, aslinya dari tanah ya kembali kepada tanah, tak ada siksaan di kuburan tanah itu. Yang disiksa ya di kuburan badan yang dari tanah ini. Di dalam hati disiksa ketika hati masih keras bagaikan batu, yakni masih mentuhani dirinya sendiri. Ketika hati masih merasa manusia lebih wujud daripada Allah, maka disiksa terus selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan? Ya ketika puncaknya di saat sakaratul maut. Disitulah pensucian demi pensucian azab yang pedih, dikelongkoplah kewujudan diri manusia kita, dikelongkoplah kehidupan manusia kita, dikelongkoplah kekuasaan diri manusia kita. Anak kita ikut membantu ngelongkop, membantu nyiksa kita, anak-anak kita, istri kita membantu nyiksa kita, harta-harta yang kita cintai ikut juga membantu ngelongkop sakitnya diri kita. Setelah suci semua, setelah diazab, itu kan nikmat, maksudnya disucikan oleh Allah. Ketika selesai ajal menjemput, maka suci kembali, manusianya sudah suci, terbukti manusianya kembali ke alam ketiadaannya. Jadi nasib badan-badan ini ya juga kembali ke asalnya tanah. Jadi ketika di pemakaman itu yang ditalkin bukan mayatnya,
Selama ini kita salah kaprah, seolah-olah yang ditalkin, yang ditunjukkan jalan itu mayatnya sudah enak kok. Yang ditalkin, yang ditunjukkan jalan kepada Allah itu adalah mayat-mayat yang berjalan, yang mengantarkan jenazah itu loh, yang ditalkin. Hati yang masih mati, hati yang masih mati kesadarannya, itu yang ditalkin. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Rabbi, Allah lah Tuhanku. Tapi kebanyakan manusia berdusta mengatakan Allah Tuhanku, tapi kenyataannya di dalam hatinya dialah yang sebagai berkedudukan sebagai Tuhan di hatinya. Begitu sahabat. Monggo bila ada pertanyaan lagi, semoga pemaparan ini bisa diambil hikmahnya dan dipahami. Terima kasih sahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya paham Gus. Alhamdulillah saya paham sudah. Terima kasih Gus, terima kasih. Monggo, mungkin yang lain ada yang mau bertanya, silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pemaparan dari Abu Halim dan dari sahabat-sahabat kami yang lain. Kami setia menyimak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pemaparan ini insya Allah kami bisa memahami, Kang. Cuma yang mengganjal di hati kami, bagaimana dengan orang yang tidak sesuai dengan waraditu lakumul Islam Madinah. Mohon dijelaskan, Kang. Terima kasih. Kami siap menyimak saja, Kang Mas. Dan kalau boleh jujur, kami tak sanggup untuk uraikan. Karena apa? Karena kebodohan diri kami tak memahami. Jadi kalau yang tak dipahami disampaikan nantinya dusta. Jadi jujur aja kepada diri sendiri. Islam yang rahmatan lil alamin. Maksudnya hati sudah selamat memandang seluruh alam. Hati sudah selamat memandang seluruh manusia. Hati sudah selamat memandang seluruh agama-agama manusia. Karena hati sudah wujud nyata Allah nyalah yang menciptakan seluruh alam itu. Jadi seluruh alam itu dirahmati oleh Allah, diizini oleh Allah, karena alam semesta itulah panggung sandiwaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kira-kira bila ada yang mau bertanya lagi,